Jelifaza Salsabila Damulang, Fauzia Hintasari, Sabina Mega Pratiwi, dan Huri Nurmadia sebagai kameramen dan editing. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daur nitrogen. Jadi, daur nitrogen adalah proses biokimia yang melibatkan perubahan nitrogen dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam lingkungan. Proses ini melibatkan transformasi nitrogen antara bentuk gas N2, bentuk cair NH3, NO2-, NO3-, dan bentuk padat asam amino protein. Jadi secara umum, daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadi secara terus-menerus. Siklus nitrogen sederhana memungkinkan terjadinya perubahan nitrogen dari suatu wujud ke wujud kimia lainnya. Nitrogen mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi. Apabila urutan daur nitrogen berhenti, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati karena tidak tersedianya cadangan nitrogen. Dalam daur nitrogen ada 5 proses. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen, yang kedua nitrifikasi, yang ketiga asimilasi nitrogen, yang keempat amonifikasi, yang kelima denitrifikasi. Ini saya akan menjelaskan tentang proses-proses daur nitrogen. Yang pertama yaitu adalah fiksasi nitrogen. Jadi, fiksasi nitrogen adalah proses di mana nitrogen gas N2 dari atmosfer diubah menjadi amino NH3 atau senyawa nitrogen lainnya yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan organisme lain. Fiksasi dapat terjadi secara alami melalui bakteri dan bakteri bersimbiosis atau melalui proses industri. Jadi, proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu dizotrof. Biasanya, bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup di alam bebas, sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Proses yang kedua yaitu proses nitrifikasi. Proses ini merupakan proses oksidasi amonium NH4+ menjadi nitrit NO2- dan kemudian menjadi nitrat NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tumbuhan. Jadi, tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahapan ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah dan oleh bakteri nitrifikasi lainnya. Tahapan utama dari nitrifikasi yakni bakteri Nitromonas melakukan oksidasi terhadap amonium, kemudian mengubah amonia menjadi nitrit. Sementara itu, untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobakter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting mengingat nitrit adalah racun yang berbahaya bagi tumbuhan. Proses yang ketiga yaitu asimilasi nitrogen. Proses di mana tumbuhan menyerap nitrogen dari tanah dalam bentuk nitrat atau NO3- atau amonium NH4+ dan menggunakannya untuk membentuk protein dan asam nukleat. Jadi proses asimilasi adalah saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Pada beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian nodul atau bintil akar. Proses keempat yaitu proses amonifikasi. Amonifikasi adalah proses penguraian senyawa organik yang mengandung nitrogen seperti protein dan asam nukleat menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri dan jamur pengurai. Amonifikasi merupakan tahapan saat sisa-sisa tanaman dari limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi.
Mikroorganisme yang ada dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain. Sebagai produk cadangan, amonia dalam tubuh tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. Proses yang terakhir yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses di mana nitrat atau NO3- diubah kembali menjadi nitrogen gas atau N2 dan dilepaskan ke atmosfer oleh bakteri denitrifikasi. Jadi, denitrifikasi merupakan proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert atau gas yang berukuran kecil dalam tahapan daun nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium Pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Selama tahap reaksi, bakteri akan menjadi nitrat sebagai absorptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi aerobik ini adalah bakteri yang berjenis anaerob fakultatif. Fungsi daun nitrogen. Apa sih fungsi daun nitrogen itu? Meskipun nitrogen tersebar luas dalam atmosfer, nitrogen tidak dapat digunakan secara langsung oleh beberapa makhluk hidup. Itulah sebabnya nitrogen harus melalui sejumlah tahapan agar manfaatnya dapat dioptimalkan untuk keseimbangan ekosistem maupun kelangsungan hidup makhluk di bumi ini. Kalian tahu nggak sih peran nitrogen dalam kehidupan sehari-hari? Nitrogen dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Buktinya, kalian sering melihat petani menggunakan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tanamannya. Kalau tanaman kekurangan nitrogen akan menguning, pertumbuhan terhambat, dan hasilnya akan tumbuh dengan ukuran yang sangat kecil. Kalau sudah seperti itu, para petani juga bisa akan mengalami kerugian terhadap sistem pertaniannya. Selain itu, nitrogen juga dibutuhkan dalam pembentukan DNA dan RNA. DNA ini merupakan pembawa informasi genetik yang akan menentukan seperti apa tubuh makhluk hidup yang akan dibentuk. Sebenarnya kita beranggota